Shalom jemaat GBT Kristus Alpha Omega yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Kami selalu berdoa agar semua jemaat GBT Kristus Alpha Omega Jepara senantiasa ada dalam anugerah Tuhan dan dalam perlindungannya. Mari sebentar kita akan mengikuti ibadah online. Kami menghimbau untuk semua jemaat Tuhan mempersiapkan diri. Walaupun ibadah di rumah masing-masing, kami mengharapkan yang pertama, tetap fokus mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Yang kedua, tidak disambi dengan atau melakukan aktivitas yang lain. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa pagi hari ini ketika kita boleh menikmati hari yang Tuhan berikan untuk kita. Dan sudah sepatutnya kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan ucapan syukur kita ke hadirat Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa ibadah pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan yang bertata atas setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan, atas rahmat-Mu Tuhan, untuk setiap kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setia-Mu Tuhan, kami boleh menikmati kesehatan, sukacita, damai sejahtera mengalir atas hidup kami. Kami bersyukur dan terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dengan segala kerinduan hati kami, dengan ucapan syukur kami mau naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap kami satu persatu Tuhan, tak terlewatkan Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, dan biarlah kami boleh menerima Tuhan, berkat yang daripada-Mu mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini, dari awal sampai akhirnya dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami siap Tuhan untuk meninggikan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Ku
perbuatanmu. Lebih sungguh lagi katakan, ku nyanyi haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi ku nyanyi bagimu Yesus. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat,
Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa memberkati, melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau lebih lagi Tuhan, bersukacita di dalam Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita mau datang ke bait Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Kita rasakan hadirat Tuhan, kita lihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan baik. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya
bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik di dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau penolong hidup kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Dan kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau memandang Engkau Tuhan. Dan bilang Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu untuk melakukan Tuhan segala hal di dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak sanggup berjalan sendiri Tuhan. Sebab kami tahu kami punya penolong yang sejati. Kami punya Allah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
memandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Pegangan tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang berkuasa, yang ajaib, yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami tahu ketika kami terus memandang wajah-Mu, maka pertolongan-Mu itu akan datang kepada kami tepat pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, dari hari ke hari, pertolongan dan perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami. Dan kami percaya pagi hari ini pun kami akan menikmati pertolongan dan perlindungan-Mu yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan. Kami semua telah menyampaikan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Biarlah itu boleh menjadi satu asap dupa yang berbau harum. Dan kami tahu ketika kami menyenangkan hati-Mu, maka Engkau akan turun bekerja bersama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Pagi hari ini tentunya menjadi satu semangat baru bagi kita. Karena tahun-tahun kita ini adalah penuh dengan tantangan. Pada tahun 2020 ini kita sudah melewati 6 bulan. Dan ini adalah minggu kedua dari perjalanan iman kita di tahun 2020. Bapak Ibu, kita diberikan tema yang begitu baik pada pagi hari ini. Ini adalah minggu kedua bicara tentang bagaimana kekuatan tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu terjadi dalam setiap orang percaya yang berharap kepadanya. Dan kali ini kita akan bicara tentang Tuhan pelindung yang kuat. Kita akan baca bersama-sama di dalam Mazmur 136 ayat 10 sampai 16. Mazmur 136 ayat 10 sampai 16. Kita akan baca bergantian. Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing, siapkan Alkitab kita, siapkan untuk supaya kita dapat mengikuti ibadah firman Tuhan ini dengan baik. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil, dibantu oleh saudara saya Rio. Firman Tuhan demikian, ayat yang ke-10. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangannya yang kuat dan dengan lengannya yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Tebrau menjadi 2 belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Tebrau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bicara tentang Tuhan yang punya kuasa, itu dapat melindungi kita. Dan percayalah bahwa
Tidak ada di bawah kolong langit ini yang memiliki kuasa yang sebegitu hebat dan memberikan jaminan yang mantap dan pasti bagi orang percaya. Hanya di dalam Tuhan ini. Makanya pemazmur dia katakan setiap dia menyebutkan tentang kehebatan kuasa Tuhan, dia selalu berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu artinya apa saja yang Tuhan lakukan untuk umatnya itu adalah bicara soal kasih setia Tuhan. Dan kalau kasih setia Tuhan ini terus berlaku dalam hidup kita, maka itu akan mendatangkan kekuatan yang penuh bagi orang percaya. Dan ini adalah sebuah perjalanan dari orang Israel sebagai umat Tuhan. Mereka keluar dari tanah Mesir. Dan pemazmur ini dia melakukan dalam sebuah mazmur bahwa inilah kehebatan kekuatan Tuhan. Nah kalau begitu bagaimana kita bisa mendapatkan rema sebuah janji Tuhan ini di dalam Mazmur 136. Bapak Ibu, kita perlu untuk membuat satu tindakan. Karena hanya di dalam perlindungan Tuhan ini ada kekuatan, ada kehebatan, dan ada jawaban dari semuanya. Nah, bagaimana kita perhatikan ini? Yang pertama, kita harus masuk dalam perlindungannya yang kuat. Itu yang pertama. Karena kita tahu perlindungannya itu sempurna. Dan kekuatan perlindungannya itu memberikan jaminan yang luar biasa. Nah, kekuatan Tuhan ini di mana? Daud di dalam Mazmur 18, kita perhatikan di sana, ayat 2 dan 3 sampai 4, tolong dibacakan. Mazmur 18, ayat 2, 3 dan 4, di mana Daud memberikan contoh, memberikan ilustrasi bagaimana kekuatan Tuhan yang kita akan terima. Perhatikan. Mazmur 18 ayat yang kedua, ia berkata, aku mengasihi engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota betengku, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Iya, maka aku pun selamat. Perhatikan, kekuatan Tuhan diekspresikan oleh Daud bahwa dia itu adalah apa? Bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, Allah yang hebat, gunung batu, tempat perlindungan, perisai, dan tanduk keselamatan, bahkan kota benteng. Perhatikan di setiap perkataan Daud ketika dia mengilustrasikan, mengekspresikan kekuatan Tuhan. Itu selalu ada kata ku, ada kata kepemilikan. Jadi mau hidup dalam perlindungan Tuhan, kita harus yang kali ini harus memiliki. Daud berkata, Tuhan kekuatanku itu adalah bukit batuku. Kekuatanku, kubu pertahananku. Perisaiku, tanduk keselamatanku, bahkan bentengku. Jadi Bapak Ibu, mau kita mengalami perlindungan yang sempurna dari Tuhan, kita harus menjadikan pribadi Tuhan itu kepemilikan. Karena di dalam perlindungan itu perlu ada syarat. Tadi kami sebelum masuk dalam ruangan ini harus dites dulu. Itu syarat minimal. Kenapa? Supaya boleh beribadah dengan baik dan masuk dengan protokoler kesehatan di mana harus dites temperatur tubuh kita. Apakah memenuhi syarat masuk dalam ruangan ini atau tidak? Tadi kalau saya masuk dengan temperatur 39, otomatis saya harus pulang ke Semarang. Kan begitu. Tapi karena saya masuk dengan 36,7, berarti saya layak ada di dalam ruangan ini. Dalam perlindungan Tuhan pun demikian. Untuk masuk dalam perlindungan Tuhan yang kuat dan sempurna, kita harus ada di dalam satu syaratnya Tuhan. Mazmur 15, tolong lagi dibaca.
Ayat 1 mulai. Mazmur 15. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Tuhan, siapa yang boleh menumpang? Di dalam bahasa aslinya dikatakan siapa yang boleh masuk? Dan siapa yang boleh tinggal tetap di dalam kemahmu? Kenapa? Karena di dalam kemah Tuhan ini ada perlindungan yang kuat. Di dalam kemah ini ada perlindungan yang sempurna. Bapak Ibu, syaratnya di mana? Ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Tolong dibaca sampai ayat yang kelima. Ayat yang kedua, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah. Kenapa? Karena masuk dalam perlindungan Tuhan. Kalau begitu Bapak Ibu, perlindungan Tuhan ini tidak sembarangan. Harus memenuhi syarat yang sangat berat. Dan ini seringkali yang menjadi masalah bagi kekristenan. Ketika kita berkata saya sudah rajin beribadah. Ketika saya sudah rajin berdoa. Saya sudah rajin memberikan persembahan. Walaupun ada suasana COVID-19, saya tetap hadir berdoa, saya tetap hadir beribadah, saya lakukan semua aktivitas saya secara visual maupun secara fisik. Bapak Ibu, tapi seringkali ada orang berkata, kenapa masalah saya tidak pernah bisa selesai? Seolah-olah tidak ada perlindungan Tuhan yang terjadi dalam usaha saya, pekerjaan saya, rumah tangga saya, aktivitas saya. Perlu dikoreksi apakah kita memenuhi syarat untuk masuk di dalam perlindungan Tuhan. Masuk tinggal tetap di dalam kemahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudahkah engkau mengkoreksi akan hidupmu? Apakah engkau sudah berlaku tidak bercela? Apakah engkau sudah melakukan apa yang adil? Apakah engkau sudah melakukan kebenaran-kebenaran? Memperkatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan? Apakah engkau sudah menjaga lidahmu untuk tidak memfitnah orang? Apakah engkau sudah berbuat baik dan tidak berbuat jahat pada teman sesama seiman? Bapak Ibu, ayat yang keempat dikatakan, apakah engkau dapat memuliakan orang yang takut akan Tuhan, menghormati orang yang takut akan Tuhan? Apakah engkau sudah berpegang sumpah walaupun engkau rugi? Nah, ini yang paling sulit. Seringkali kita bisa berkata baik kalau kita dalam keadaan yang baik. Tapi kalau kita dalam keadaan terdesak, masih bisakah kita memegang perkataan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ada orang yang sudah berjanji baik, tapi tidak bisa melaksanakan. Kenapa? Itu namanya orang yang tidak jujur. Kalau sudah begini, terus kalau ada masalah, kita minta kepada Tuhan, Tuhan mana perlindunganmu? Katanya suruh masuk, katanya suruh berada di dalam kemahmu, suruh tinggal tetap. Saya sudah baik, sudah rajin, tapi kenapa masih masalah ini terus terjadi? Koreksi, perlu dikoreksi. Apakah engkau berpegang teguh pada perjanjian perkataanmu kepada sesamamu, kepada siapa saja, terutama kepada keluargamu? Apakah engkau benar dan jujur dalam keluargamu? Bagaimana dengan penggunaan keuangan? Ayat yang kelima dikatakan, tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Ini masih banyak terjadi kepada anak-anak Tuhan. Boleh enggak makan riba? Alkitab katakan memang tidak boleh. Tapi kenapa masih banyak yang lakukan? Bukankah katanya sama dengan pinjam uang di bank? Di bank memang diatur oleh pemerintah. Jadi boleh kita pinjam di bank.
dengan bunga tertentu, tidak mencekik leher. Orang-orang yang meminjamkan dengan riba biasanya itu membuat orang sengsara. Anak Tuhan yang mau hidup di dalam perlindungan Tuhan, engkau harus bertobat. Engkau harus keluar dari suasana ini. Kalau tidak ada perlindungan dalam hidupmu. Bapak Ibu, makanya firman Tuhan tadi katakan apa? Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun, 2 tahun. Selama-lamanya. Inilah janji Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang serius, kita harus minta kepada Tuhan, biarlah aku ada di dalam kemah perlindunganmu. Walaupun hidup dalam kesederhanaan, tapi kalau engkau ada di dalam kemah perlindungan Tuhan, kita akan hidup dengan damai sejahteranya Tuhan. Yang kedua, mengalami kuat kuasa tangan Tuhan. Tolong dibaca lagi, Mazmur 136 ayat 12. Mazmur 136 ayat 12, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Iya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Tangan Tuhan itu kalau dia sudah teracung, itu artinya ada sebuah tindakan ilahi yang akan dialami oleh umatnya. Jadi bagaimana kita harus membuat sampai tangan Tuhan teracung? Kita harus berada di dekatnya. Tadi dikatakan apa? Ada dalam perlindungan kemah Tuhan. Kita akan tahu dengan mudah. Kalau anak saya, cucu saya, dia jatuh, dia ada di dekat saya, dengan gampang tangan saya mengambil. Dengan gampang tangan saya menolong. Saudara jauh dari hadirat Tuhan, saudara jauh dari kemah perlindungan Tuhan. Ini tidak ada alasan untuk Tuhan selalu bisa menolong engkau. Tapi tangan Tuhan akan kuat, teracung, dan akan menolong engkau tepat pada waktunya. Itu bila saudara dengar ayat 13, tolong dibaca ayat yang ke-13. Kepada Dia yang membelah laut Tebrau menjadi 2 belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang membelah laut Tebrau menjadi 2 belahan. Kapan ini bisa terbelah? Ketika masalah pelik itu sedang mengancam hidup umat Israel waktu itu. Ketika tentara dari Mesir sudah berbondong-bondong, sudah sangat dekat. Mereka berteriak kepada Tuhan. Dan tangan yang kuat ini, dia membelah. Saudara perhatikan, kata membelah itu kata kerja. Kalau sifat itu artinya belah. Tapi membelah itu ada sebuah tindakan. Tangan Tuhan yang luar biasa ini akan langsung menangani sesuatu yang mustahil. Itu yang namanya impossible. Kalau saudara mengerti bahwa ketidakmungkinan itu hanya mungkin di dalam Tuhan, itu karena gara-gara tangan Tuhan. Ayat ini berkata, Dia yang membelah laut Tebrau menjadi 2 belahan. Kalau membelah sungai kecil-kecilan ya gampang. Ini laut. Bukankah itu bicara tentang masalah pelik kehidupan manusia? Seringkali kita sudah tidak berdaya. Seringkali kita sudah mengangkat tangan. Seringkali kita sudah merasa tergopoh-gopoh. Sudah tidak kuat lagi menghadapi masalah ini. Tetapi kalau engkau ada di dalam perlindungan Tuhan, ada dekat dengan Tuhan, maka tangan Tuhan dengan cepat bisa membelah laut persoalan hidupmu. Masalah kayak apapun engkau pastikan tangan Tuhan ini akan bekerja dengan baik. Yang kedua ayat 14 dikatakan, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Menyeberangkan. Ini kata kerja juga, harus dengan tangan. Saya pernah di dalam kolam renang, waktu itu kolam renang. Anak saya masih kecil, anak saya yang tertua. Ketika dia tenggelam, saya datang ambil, saya bawa menyeberang masuk ke tempat yang lebih aman. Kenapa begitu? Karena saya tahu dia dalam masalah. Orang Israel waktu itu sudah terdesak. Alkitab katakan tangan Tuhan menyeberangkan Israel.
ke seberang. Bukankah ini sering terjadi dalam hidup kita? Seringkali kita merasa tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi tangan Tuhan ini bukan hanya menyeberangkan engkau dari persoalan kepada persoalan yang baru. Atau menyeberangkan persoalanmu untuk menjadikan engkau sukses dan sebagainya. Tapi ini persoalannya adalah tangan Tuhan inilah yang menghantar kita untuk tiba di seberang. Apa itu? Masuk di dalam kekekalan. Tidak ada cara lain. Tangan Tuhan yang sudah terpaku di atas kayu salib, itulah yang membuat dia berkuasa untuk memindahkan kita dari kematian kekal pada hidup yang kekal. Dari seberang sini ke seberang yang sebelah sana. Dan seberang sebelah sana itu adalah tempat jaminan bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, pastikan ketika engkau mengalami perlindungan Tuhan, alamilah tangannya yang kuat. Yang ketiga, ayat 15 katakan, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tiberau. Firaun itu artinya kesombongan. Firaun itu artinya keangkuhan. Dan Firaun dihukum Tuhan sedemikian rupa karena ketidakpercayaan. Jadi, saudara lihat bagaimana Alkitab kita mencatat, firman Tuhan mencatat. Tangan Tuhan itu menghalau, mencampakkan. Mencampakkan itu artinya mengangkat dan membanting. Itu namanya dicampakkan. Keangkuhan, kesombongan manusia. Semua hari-hari ini diruntuhkan oleh Tuhan. Kekayaan itu tidak bisa dan tidak sanggup untuk menolong banyak orang kaya. Saudara sudah mendengar, melihat, membaca dalam broadcast bahwa ada seorang kaya di Italia, pemilik bank. Ketika dia mengalami sakit, kena virus COVID, dalam waktu yang begitu singkat, langsung mati. Anaknya nulis, kami keluarga yang mampu, pemilik bank, punya kapasitas yang kuat secara material. Tetapi kami tidak mampu menolong ayah kami dengan materi yang begitu banyak. Dia harus pergi. Jadi bisa dicampakkan bisa, makanya jangan sombong. Makanya jangan angkuh. Percayalah kepada Tuhan. Karena hanya dialah yang bisa memberikan kita jalan keluar. Dia tangannya bisa menghantar kita ke seberang. Dan tangannya bisa membela kita dari apapun. Bapak Ibu, inilah yang saya ingin bicara supaya kita serius menjadi orang Kristen. Kalau engkau mau masuk dalam perlindungan Tuhan, pakailah hidupmu dengan baik. Jagalah hidupmu dan percayalah kepada Tuhan. Keangkuhan, kesombongan, buang karena itu adalah salah satu ciri iblis dan sifat iblis yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata apa? Aku menentang orang congkak. Aku menentang orang angkuh. Aku menentang orang yang sombong. Kita harus sekarang mulai bisa berlutut, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara lihat di banyak negara, karena tidak punya kemampuan lagi untuk mencari jalan keluar untuk bisa kuat dan sehat. Apa yang mereka lakukan? Di jalan-jalan mereka berlutut minta pertolongan Tuhan. Mereka menyanyi. Mereka memuliakan Tuhan. Dulu ada waktu yang baik, masuk dalam ruangan yang enak-enakan, tidak mau digunakan. Tapi tidak apa-apa, ini adalah satu pembelajaran supaya keangkuhan dan kecongkakan kita, ketidakpercayaan kita dibuang oleh Tuhan. Dicampakkan dan kita mau mencampakkan, itu lebih penting lagi. Maka tangan Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Yang terakhir, kita akan menikmati kuasa, kekuatan, kepemimpinan Tuhan. Mazmur 136 ayat 16. Tolong dibaca. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Iya, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Wah, ini pertanyaannya kenapa? Bukankah ada banyak jalan?
Kenapa Tuhan harus memimpin masuk ke padang gurun? Ini sebuah pertanyaan. Tapi saya senang karena ketika saya mempelajari akan kepemimpinan Tuhan dalam hidup bangsa Israel, itu tentunya punya keuntungan bagi gereja Tuhan. Yang pertama, Keluaran pasal 13 ayat 17-18 dibacakan. Apa alasan kenapa Tuhan memimpin bangsa Israel harus masuk padang gurun? Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Tuhan Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Iya, alasannya tepat dan ada. Tuhan tidak sembarangan menuntun bangsanya keluar dari tanah Mesir. Langsung biarkan dia cari aja jalan yang dekat. Tuhan kita adalah Tuhan yang melalui sebuah proses kehidupan. Termasuk hidup, keselamatan kita, itu proses. Apalagi persoalan keberhasilan kita, kesuksesan kita di bidang jasmania, material, itu tidak bisa langsung secepat kilat, cepat membalikan tangan. Tidak. Bapak Ibu dengar baik. Tuhan punya alasan kenapa mereka harus masuk padang gurun. Supaya mereka tidak kembali ke Mesir. Walaupun tanah yang lewat orang Filistin lebih dekat. Kalau kita lihat melalui peta. Jalan dari Mesir ke Israel kalau lewat Filistia. Itu cuma 3 hari sampai seminggu selesai. Tidak ada yang namanya nyebrang laut. Tidak ada yang namanya nyebrang sungai Yordan. Gak ada. Sesuatu yang mudah biasanya akan lebih cepat rapuh. Tuhan mau melatih kita supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang gagah, yang mantap. Makanya dilewatkan ke padang gurun. Tujuannya memang adalah supaya kita dilatih untuk tidak kembali ke Mesir. Karena kita sudah berjuang sampai hari ini. Mungkin ada saudara yang sudah 50 tahun ikut Tuhan. Ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun. Itu cukup lama kita hidup bersama dengan Tuhan. Jangan kita kembali kepada dunia. Karena dunia pasti dengan segala isinya, kata Tuhan, akan dilenyapkan. Jangan pernah mau. Kita sudah punya kapasitas sorgawi. Jangan mau dengan hidup duniawi. Makanya lewatlah padang gurun. Yang kedua, Ulangan pasal 8 ayat 2. Kenapa Tuhan menghantar mereka ke padang gurun? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Iya, jadi kenapa harus masuk padang gurun Bapak Ibu? Supaya mereka merendahkan hati. Ini yang paling sulit. Tadi kita sudah bicara bahwa Firaun itu bicara tentang kecongkakan. Makanya Tuhan binasakan. Orang yang congkak, orang yang sombong tidak mau percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan mencobai mereka masuk ke padang gurun supaya mereka merendahkan hati. Bukankah itu yang diminta Tuhan? Kalau kita mau mengalami kepemimpinan kuat kuasa Tuhan. Dengar baik. Biarlah engkau mulai belajar. Kalau aku ada dalam perjalanan hidup ini. Berat kayak apapun. Seperti padang gurun kayak apapun. Tapi aku harus tetap rendah hati. Dikasih tahu juga. Kenapa supaya mereka masuk dalam padang gurun? Supaya mereka dicobai. Tuhan tidak mencobai untuk mencelakakan kita. Tapi Tuhan mencobai untuk melihat apakah kita setia kepada Tuhan atau tidak. Dia tahu bahwa perjalanan yang panjang ini adalah untuk melatih kita. Supaya kita memiliki kemampuan rohani yang mantap.
Orang yang punya kemampuan rohani yang mantap, dia selalu akan berpegang pada syarat-syarat. Orang mau jadi olahragawan terbaik, dia tidak boleh sembrono hidupnya. Ada tata cara hidup, makan, tidur, semuanya ada peraturannya. Kalau mau sukses menjadi olahragawan terbaik, demikian juga kita di dalam Tuhan. Kalau kita mau tiba di seberang, masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Sorga yang kekal, tempat yang tidak ada lagi air mata. Di sana sukacita yang luar biasa. Perhatikan, engkau harus dilatih supaya engkau tetap berpegang teguh pada perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ini ujian dan cobaan yang sangat mengerikan. Generasi kita inilah yang paling tahu menikmatinya. Dan tidak tahu apakah masih ada kesempatan 20 tahun, 30 tahun lagi kita hidup. Apakah nanti saudara-saudara akan menceritakan kepada anak cucu, mama papa waktu itu mengalami masalah yang berat. COVID-19, 2019 ada virus yang mematikan. Kami tidak bisa keluar, kami tidak bisa bikin apa-apa. Yang keluar adalah orang-orang yang bandel. Bandel, kena virus, mati. Ya, terus piye? Bapak Ibu, kita harus cerita sama anak cucu kita bahwa tangan Tuhan yang membimbing kita sampai hari ini bisa ada sebagaimana ada, dan itu karena kuat tangan perlindungan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, serius kita berdoa. Kita akan menyampaikan rasa hormat kita kepada Tuhan. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Ya Tuhan, Kau setia sampai akhir hidupku. sungguh Engkau tahu Tuhan. Mari kita mau menyanyi dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sangat mengerti siapa hidup kita. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sampai di lubuk hatimu pun Tuhan tahu. Amin. Tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku.
tidak pernah berubah. Oh, biarlah kami terus mau memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah rahmat Tuhan terus terjadi dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kau setia sampai akhir. Kau setia sampai akhir hidup. Kau setia. Kau setia sampai akhir. Kau setia Tuhan. Kau setia sampai akhir. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kesetiaan-Mu terus Engkau peragakan di hadapan kami. Engkau selalu berada tepat waktu dimanapun kami berada. Ampunilah setiap kami yang tidak setia, bahkan sering tidak setia kepadamu. Seringkali kami berjalan tidak mau diarahkan oleh Tuhan. Engkau menginginkan kami masuk di dalam padang gurun, supaya kami tidak kembali lagi kepada dunia. Engkau menginginkan kami masuk ke padang gurun, supaya kami bisa merendahkan hati kami, supaya kami taat dan setia kepada perkataan-Mu. Tuhan tolong, kalau kami seringkali tidak setia, tapi hari ini Engkau sudah memberikan kami kekuatan, bahwa kalau kami setia, Engkau lebih setia. Walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Itulah Tuhan kami. Tuhan, tempat perlindungan kami, kekuatan kami. Tangan-Mu yang kuat selalu bisa memegang kami. Itulah kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Inilah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang mendengarnya, supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau, taat pada kebenaran-Mu. Karena hanya lewat itu mereka dapat bertahan hidup di dalam dunia ini sampai berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tadakanlah tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa yang baik. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.